Di tengah kontroversi yang melanda, tim prinsipal Red Bull, Christian Horner, hadir dalam perilisan mobil RB20 hari Kamis pekan lalu. Itu adalah penampilan pertamanya di depan publik setelah sepekan sebelumnya Horner harus menghadapi investigasi internal yang dilakukan oleh perusahaan Red Bull terhadap dirinya atas tuduhan perilaku yang tidak pantas. Investigasi tersebut harus diakui agak menutupi hype dari peluncuran mobil RB20 dan kehadiran Horner membuat fokus media sedikit teralihkan dengan kasus yang ia dapati. Tentunya karena ini adalah kasus yang lumayan sensitif, maka jelas sedikit mencoreng reputasi Red Bull yang memasuki musim ke-20 mereka di F1. Apalagi posisi Horner di dalam tim cukup vital dan figurnya merupakan salah satu yang paling dihormati sebagai orang yang sudah menjabat sebagai bos di Red Bull sejak pertama kali tim ini berdiri pada 2005 silam. Lalu sebenarnya, kasus apa sih yang sedang dihadapi oleh Horner dan akankah posisinya sebagai tim prinsipal terancam? Christian Horner diinvestigasi oleh perusahaan Red Bull selaku pemilik tim karena laporan dari salah satu karyawan perempuan atas perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh bosnya tersebut. Karyawan perempuan itu diyakini merupakan salah satu asisten yang ruang lingkup kerjanya memang cukup dekat dengan Horner. Ada dua rumor yang berkembang soal perilaku tidak pantas apa yang dilakukan Horner kepada asistennya tersebut. Pertama, gaya manajemen Horner yang agresif dan menjurus ke kekerasan serta intimidatif diduga sudah terlampau melewati batas. Namun seiring berjalannya waktu, rumor yang pertama ini semakin memudar dan tidak ada bukti konkret mengenai gaya manajemen Horner yang keras. Horner memang dikenal lumayan tegas dan berani dalam membuat sebuah keputusan, apalagi ketika timnya berada di bawah tekanan. Namun selama 18 tahun berkarir di Red Bull, belum pernah ada laporan jika Horner memakai kekerasan dalam menghandle masalah yang ada di internal tim. Justru rumor kedualah yang makin kencang berhembus belakangan ini, yaitu Horner dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap asistennya. Horner dilaporkan karena perilaku transgresif atau suatu perilaku yang melanggar nilai-nilai moral serta kehormatan orang lain yang secara spesifik menjurus ke arah pelecehan seksual. Sang tim prinsipal kedapatan mengirimkan foto-foto vulgar berulang kali dalam periode waktu yang cukup lama, yang artinya kejadian ini sudah berlangsung sebelum musim 2023 berakhir. Foto-foto vulgar tersebut kabarnya terbukti benar dalam investigasi yang dilakukan oleh pihak eksternal yang ditunjuk oleh Red Bull. Christian Horner sendiri membantah tuduhan tersebut dan berjanji akan mengikuti proses investigasi yang sedang berlangsung. Namun bantahan tersebut cukup kontradiktif dengan laporan yang menyebutkan jika pihak Horner sejak awal dan sejak sebelum beritanya heboh sudah berusaha untuk menutupi kasus ini dengan cara menawarkan uang damai kepada korban sebesar 650.000 pound sterling atau sekitar 12 miliar rupiah. Tawaran tersebut ditolak dan korban melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Red Bull Pusat yang langsung meluncurkan investigasi kepada Horner. Ada juga yang menyebut kalau kasus ini sudah diketahui oleh jajaran internal di Red Bull sejak akhir tahun lalu, tetapi akhirnya mencuat ke publik karena korban yang sudah tidak tahan dengan intimidasi yang dilakukan oleh tim. Selama belum ada keputusan dan karena investigasi yang bersifat tertutup, maka Horner masih layak untuk diberikan asas praduga tak bersalah, meskipun banyak rumor berita yang mengabarkan jika bukti-bukti pelecehan seksual tersebut sangatlah kuat. Tetapi jika memang Horner terbukti melakukan tindakan yang tidak pantas tersebut, maka sudah pasti posisinya akan sangat terancam di Red Bull. Investigasi ini sudah berjalan selama lebih dari sepekan lamanya, dan Horner sudah menjalani sidang pertama. Meski Red Bull berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, tetapi sidang perdana berjalan cukup alot dan sangat rumit. Penyelidikan skandal Horner akan berjalan cukup lama dan mungkin saja baru bisa selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Red Bull sendiri mendapatkan tekanan yang cukup hebat dari pihak-pihak eksternal dan beberapa shareholders serta partner mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin sebelum GP Bahrain dimulai. Christian Horner sebenarnya juga sudah disarankan untuk mundur oleh berbagai pihak dan orang-orang dekatnya di dalam tim. Kasusnya sudah diketahui oleh figur-figur penting di dunia F1, seperti Stefano Domenicali, lalu beberapa tim prinsipal, serta mantan bos F1 yang menawarkan Horner ke Red Bull dulu, Bernie Ecclestone, juga sudah mengetahuinya. Mayoritas karyawan dan figur senior di Red Bull juga tidak yakin jika Horner bisa mempertahankan posisinya di dalam tim, yang artinya sepertinya memang benar kalau kasus ini sudah diketahui oleh internal tim sejak lama dan ada usaha untuk menutupinya dari pihak luar sebelum terbongkar di media.
Bahkan, media Jerman dan Austria banyak yang mengabarkan kalau Horner sudah diminta untuk resign dari jabatannya akhir tahun lalu untuk menjaga nama baiknya di F1 serta menghindarkannya dari tuntutan hukum. Namun Horner menolaknya, dan sampai sekarang pun, walaupun sudah didesak untuk mundur, dia masih ngotot untuk mempertahankan jabatannya. Sementara sang korban, selain sudah membawa Horner diinvestigasi secara internal, ia juga berniat untuk menyeretnya ke meja pengadilan di London. Ada hal yang sedikit mengganjal di kasus Horner ini, dengan kabar yang menyebutkan bukti-bukti pelecehan seksual yang kuat dan usaha tim untuk menyembunyikan kasusnya dari publik, seperti berlawanan dengan sikap rebel dari Horner yang tidak merasa bersalah serta ngotot bertahan di posisinya. Dengan hadirnya Horner di acara launching RB20, itu adalah penegasan jika dia sangat yakin tidak bersalah dan sikap tidak takut terhadap semua tekanan yang diarahkan kepadanya. Kami tidak bermaksud untuk mengkerdilkan kasus pelecehan seksual, tapi ada sesuatu di balik layar yang sepertinya memanfaatkan situasi kacau ini untuk bermain politik. Seperti yang kita tahu, semenjak Dietrich Mateschitz meninggal dunia, terjadi gonjang-ganjing kekuasaan di dalam tubuh Red Bull. Terutama ambisi dari CEO bidang olahraga Red Bull yang baru, yaitu Oliver Mintzlaff, yang sepertinya ingin lebih punya kuasa di dalam tim F1. Tahun lalu, Christian Horner juga sempat dikabarkan berselisih dengan Helmut Marko karena saling rebutan power. Meski dibantah, tapi pernyataan Marko yang menyebut jika ada kekuatan yang mencoba mengacaukan Red Bull seolah-olah membenarkan jika terdapat masalah di dalam internal tim. Tapi yang jadi pertanyaan, siapakah orang yang dimaksud ingin mengacaukan tim Red Bull pasca kepergian Dietrich Mateschitz? Dugaan kami malah mengarah kepada Oliver Mintzlaff yang sepertinya membuat kegaduhan dengan cara mengadu domba Horner dengan internal tim F1, termasuk Helmut Marko dan Jos Verstappen. Oliver ingin menyingkirkan Horner dan menggantikannya dengan orang yang berasal dari jajaran eksekutif di Austria atau markas pusat perusahaan Red Bull. Yang dengan kata lain, Oliver ingin memasang tangan kanannya secara langsung di tim F1 Red Bull untuk mengontrol operasionalnya secara direct dari pusat. Yang artinya juga, Red Bull F1 akan kehilangan independensinya sebagai tim karena campur tangan perusahaan induk di internal. Tapi sekali lagi, kami tidak bermaksud mengkerdilkan kasus pelecehan seksual dengan politik internal tim. Jika Horner terbukti bersalah, maka jauh lebih baik baginya untuk mundur demi nama baik Red Bull, dan kami mengecam keras bagi siapapun pihak yang mencoba melindungi serta menutupi kasusnya selama ini. Namun tidak bisa dipungkiri, jika kasus ini merupakan puncak dari gunung es yang menyembunyikan adu power kekuasaan di Red Bull. Dan kalau Horner benar-benar mundur, maka ini akan mengacaukan stabilitas internal di Red Bull yang secara tidak langsung bisa berdampak ke performa mereka di track. Terutama andai saja asumsi kami soal niatan Oliver Mintzlaff yang ingin memberikan pengaruh ke dalam internal itu benar, bisa jadi membuat orang-orang seperti Adrian Newey risih dan memilih hengkang dari tim. Namun untuk saat ini, jika Horner mundur dalam waktu dekat, maka Sporting Director Red Bull, Jonathan Whitley, akan menggantikan posisinya sebagai tim prinsipal sementara sampai bos baru ditunjuk. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.